sebagian besar, maka kita akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Nah, itu. Sebagian besar kita akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Tapi di sana nggak payah beli korek ya. Nggak payah beli korek di sana. Apinya sudah ada, udah menyala sendiri. Daripada kita mau cari api loh, kita beli korek. Nah itu, kalau di sana nggak susah-susah kita. Nah itu kelebihannya neraka juga. Kita nggak payah-payah, nggak kedinginan di sana ya. Nah, kalau kita hidup di pegunungan, contoh kedinginan, kita harus bikin api supaya kita hangat. Garang tangan, garang badan, mindu mencari lombok ya, mindu julu mah keterihan dunin mencari lombok ya. Lagu lamun le akhirat ya, le neraka ya, det susah mindu deh. Det susah ya. Garang kita tidak repot-repot, garang badan dan garang tangan. Karena kita sendiri sudah dibakar. Ingat saudara-saudaraku. Nah itu. Muhammad zahir ya. Muhammad Rasulullah zahirnya. Supaya zahir ini hidup ya. Supaya hidup yang luar ini maksudnya kita harus selalu mengatakan Muhammad Rasulullah. Itu. Jangan remehkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini ya. Ya, karena Rasulullah pernah memerintahkan ya. Pernah memerintahkan kepada siapa namanya itu lupa saya. Ya, inilah kehidupan manusia ya. Nah, itu yang ia mengatakan disampaikan Ahmad bin Jabal ya. Ahmad bin Jabal namanya. Disampaikan oleh Ahmad bin Jabal radhiyallahu dan Ahmad bin Hambal. Dua orang yang menyampaikan ya. Tapi Rasulullah yang menganjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan. Dan disampaikan oleh Ahmad bin Jabal, Ahmad bin Hambal. Yang dia sampaikan dan ia mengatakan. Mafatihul jannati syahadatu Allah ilaha illallah. Anak kunci surga itu adalah syahadat. Anak kunci surga itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan dibaca sepotong-sepotong ya. Kalau bisa dilanjutkan. Kan sudah banyak tempat saya uraikan la ilaha illallah. Kita akan dilindungi siang saja. Kalau Muhammad Rasulullah kita akan dilindungi siang dan malam oleh Allah. Nah itu. Karena 12 huruf la ilaha illallah dan 12 huruf Muhammad Rasulullah. Termasuk kita akan dilindungi 24 jam siang dan malam. Itu. La ilaha illallah ini jangan disepelekan, jangan diremehkan ya. Nah itu. Maka dikatakan anak kunci surga itu kata Rasulullah melalui Ahmad bin Jabal yang menyampaikan dan Ahmad bin Hambal yang menyampaikan kepada kita semua. Sekarang saya menyampaikan kepada seluruh netizen yang ada. Itu. Sekarang ini saya yang menyampaikan lagi kepada seluruh netizen yang ada. Maka jangan kita sepelekan kalimat tauhid ini. Karena kalimat tauhid ini menyatukan jiwa dan raga. Nah itu. Supaya hidup batin dan hidup zahir. Nah itu. Kalau saya kisahkan lagi ya. Kalau saya kisahkan lagi supaya betul-betul kita paham mengenai kalimat la ilaha illallah ini ya. Supaya kita yakini maksudnya. Jangan kita ragu-ragu, jangan kita setengah-setengah ya. Dengan kalimat la ilaha illallah ini. Jangan setengah-setengah keyakinan kita. Saya akan kisahkan kisahnya Adam ya. Pada zaman terdahulu, sabar dulu saya minum dulu. Kering. Saya akan kisahkan untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Nabi Adam ya. Nabi Adam ini dulu pada awalnya ada di dalam surga ya. Karena ia gelisah sendirian di dalam surga, akhirnya diciptakanlah Hawa dari tulang rusuknya ya. Nah, itu. Maka wanita itu adalah bagian dari tulang rusuknya laki-laki.
Nah itu. Nah terus tidak lama kemudian, karena kesalahannya Adam, dilarang oleh Allah memakan buah kholdi. Nah, buah kholdi itu ya, akhirnya pertama awalnya ya istrinya yang tergoda duluan. Hawa itu yang tergoda. Begitu dia makan sama Hawa, ditelan, lolos dia. Nah itu enak katanya. Nah terus dimakan lagi 2, ditelan sama Hawa. 2 biji dia telan, akhirnya mentol lah di sini. Nah itu mentol di sini. Tapi kalau tidak ada ini mungkin laki-laki kurang suka ya. Untung diadakan juga, masih untung lagi. Padahal sudah kesalahan ini ya, masih untung lagi. Nah, karena istrinya tergoda duluan, akhirnya dia yakinkan kepada suaminya. Padahal suaminya sudah dilarang oleh Allah. Yang setan mengatakan, karena buah itu paling enak, makanya dilarang katanya. Ini kata setan. Yang memberi nama buah kholdi itu adalah setan, iblis terlaknat ya. Itu sudah setan, sudah iblis terlaknat lagi. Tapi sebenarnya ya, setan yang paling jahanam di atas dunia ini adalah wanita sebenarnya. Tapi wanita yang bagaimana dulu? Nah itu. Wanita yang bagaimana? Wanita yang suka selingkuh. Udah jelas-jelas. Itu. Kalau saya saring-saring itu kayak bagaimana ya? Wanita yang suka menyakiti perasaan suaminya. Itu. Makanya kalau bisa ya, jangan kita menyakiti hati sang suami. Jangan kita selingkuh. Sering saya katakan di pengkajian-pengkajian kita yang lain ya. Dosa yang paling besar itu adalah berzina, memfitnah, dan membunuh. Kalau bisa hindari ini. Nah, itu. Kalau bisa dihindari. Dan selanjutnya ya. Adam ini dia makan 1 biji. Keselak dia di sini. Maka mentollah laki-laki di sini nih. Nih. Keselak dia di sini, ini besar sekali. Ini enggak masuk dia ini. Ini sudah buah itu, yang buah terlarang itu ini. Tapi kalau nggak ada ini, nggak bisa membedakan leher laki-laki dan perempuan ya. Kalau nggak ada ini. Kalau laki-laki yang los saja lehernya, leher perempuan namanya itu kayak bencong saja. Nah itu, bukan kita menghina yang bencong, semua juga ciptaan Allah ya. Nah itu, bukan kita menghina yang bencong ya. Memang Allah menciptakan dia seperti itu. Kita tidak boleh saling menghina, kita tidak boleh saling menghujah, karena semua itu adalah kita diadakan oleh Allah dan kita hidup dari Allah. Nah begitu. Nah selanjutnya kisah ini ya. Setelah Nabi Adam itu berbuat kesalahan, Allah murka kepadanya. Begitu Allah murka kepada Adam, apa yang ia katakan kepada Adam? Keluar kau wahai Adam dari surga. Tak sepatutnya kau menyombongkan dirimu di dalamnya. Ini kata Allah. Allah satu kali berkata tidak bisa diulang-ulang ya. Tidak bisa diulang-ulang. Tidak seperti perkataan manusia. Nah itu. Kalau perkataan manusia ya kayak permen karet, molor-molor. Sekarang tempe sebentar dele. Sekarang tempe sebentar kedelai. Padahal kedelai dengan tempe satu ya. Nah itu. Maka janjinya manusia tidak pernah bisa ditepati. Kalau bisa kita harus menepati janji. Jangan kita suka ingkar janji. Jadilah kita orang-orang yang munafik kepada sesama manusia. Jagalah hablum minallah dan jagalah hablum minannas. Baik hubungan kepada Allah, baik pula hubungan kepada sesama manusia. Maka jangan suka berbohong, menipu nggak apa-apa. Nah kali nggak masalah. Ini humor ya. Humor, jangan ditanggapi serius ya. Kalau nggak ada selingan nanti terlalu tegang di sini. Karena ini kita sudah mulai mendalam ya. Karena kita sudah mulai mendalam supaya nggak terlalu tegang ya. Nah akhirnya begitu murkanya Allah kepada Adam ya. Akhirnya apa? Adam minta ampun kepada Allah. Adam minta ampun kepada Allah. Yang ia katakan kepada oleh Adam ya. Karena Allah tidak mau mengampuni Adam.
Kalau Allah tidak mau mengampuni hamba, kata Adam, maka sesungguhnya hamba akan menjadi manusia-manusia yang merugi. Maka hamba akan menjadi manusia-manusia yang merugi. Ini kata Adam. Termasuk kita keturunan Adam semua, maka kita ini ada sungguh di dalam kerugian. Nah itu. Kita akan menjadi manusia-manusia yang merugi. Nah itu. Tapi toh juga tidak ada jalan ampunan Allah ya. Tidak ada jalan ampunan Allah. Karena Allah satu kali berkata, tidak bisa diulang-ulang ya. Akhirnya Adam mengatakan ya, aku bersedia menjadi pengikut Muhammad, kata Adam. Sekalipun apapun yang aku diajarkan, termasuk kita diajarkan sholat, puasa, berzakat, dan tidak lepas dari syahadat, itu akan dipatuhi sama Adam. Nah itu. Ditanyalah Adam oleh Allah. Ditanya Adam oleh Allah. Kenapa kamu minta wasilah? Kenapa kamu minta ampun kepada Adam, kepada Muhammad, wahai Adam? Ini kata Allah. Akhirnya Adam berkata, mana mungkin nama Allah bisa berdampingan dengan nama Muhammad kalau Allah tidak akan menciptakan kekasihnya yang bernama Muhammad itu. Ini kata Adam. Lalu dijawab oleh Allah. Benar kau wahai Adam, ini kata Allah. Kalau bahasa Arabnya saya tidak tahu ya. Kalau saya sebagian besar saya mempelajari artinya jadi. Itu. Maaf saja kalau bahasa Arabnya. Saya bukan lahir di Arab. Kalau saya lahir di Arab, saya kalah sama anaknya orang Arab kecil-kecil pintar berbahasa Arab ya. Kalau saya kalah saya sama mereka. Nah itu. Karena saya sebagian besar mempelajari artinya. Nah itu. Maka saya kurang terlalu berdalih ya. Kurang terlalu berdalil karena kita ini bukan mau mempelajari dalil ya. Nah itu. Mana mungkin nama Allah bisa berdampingan dengan nama Muhammad? Ini kata Adam. Lalu Allah berkata, benar kau wahai Adam, kata Allah. Makanya barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kata Allah, maka akan saya ampuni dosanya, yang besar maupun yang kecil, bahkan sampai yang tidak terlihat, kata Allah. Itu. Kenapa Adam bisa tahu bahwa Muhammad itu akan ada, akan lahir? Karena dia lihat di atas pintu gerbang Aras terpampang besar-besar kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama Allah dan nama Muhammad berdampingan di atas pintu gerbang Aras. Bukan nama Allah dan nama Adam yang terpampang di sana. Padahal manusia yang pertama adalah Adam sebenarnya. Nah, inilah hal-hal yang harus kita pahami. Maka jangan sekali-sekali kita menyepelekan atau meremehkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan Allah akan mengampuni dosa kita yang besar maupun yang kecil, bahkan sampai yang tidak terlihat. Nah itu. Tapi sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan di konten-konten yang lalu ya. Caranya supaya menjadi sholat doimun. Ada yang bilang daimun ya. Itu tergantung orangnya ya. Supaya menjadi sholat daimun, kalimah ini, sholat yang tiada berkeputusan ya. Walau hembus napas, walau sedenyut jantung. Melalui kalimah ini, atau kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, caranya ya, kalau tengah malam, contoh kita sadar ya, kita bangun contohnya. Kita bangun dan sadar, di situ kita duduk sejenak ya. Duduk sejenak dari tempat tidur. Tidak perlu ambil air wudhu ya. Terserah mau menghadap kemanapun. Seandainya kita rasa malas sekali, contohnya malas bangun ya. Sambil tidur tidak masalah.
Tapi begitu kita sadarkan diri, begitu kita bangun dari tertidur kita, langsung saja kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari jam seperti itu sampai jam seperti itu, insya Allah dengan izin Allah, sesuai dengan keterangan di dalam kitab ya, dalam kitab ini ya, kita akan dihitung sebagai orang-orang yang tidak pernah putus sholat atau sembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu berkat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Contoh ya, saya contohkan. Sekarang kalau orang-orang tua dulu ya menggunakan ilmu macam-macam sudah. Terakhirnya pasti dia mengatakan berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti ampuhnya ilmunya itu berkat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sebagai bukti nyata bahwa ampuhnya ilmunya orang-orang tua terdahulu berkat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pantas dikatakan mafatihul jannati syahadatu alla ilaha illallah. Anak kunci surga itu adalah syahadat. Sebenarnya syahadat itu adalah sahkan adab kita kepada Allah dan sahkan adab kita kepada sesama manusia. Itulah syahadat. Syahadat itu adalah penyerahan diri kita secara mutlak kepada Allah, secara langsung kepada Allah. Bahkan ada yang bertanya ya, netizen kita, kalau tidak salah dia mengatakan kenapa kita ini diwajibkan membaca syahadat atau diharuskan membaca syahadat ya. Karena syahadat ini adalah penyerahan diri secara mutlak kepada Allah, secara langsung kepada Allah. Itulah syahadat. Maka diwajibkan kita membaca syahadat. Maka di dalam sholat kita membaca asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Kita serah diri, kita pasrah diri, menyaksikan Allah. Tapi yang jadi pertanyaan kita sekarang, Allah yang mana yang kita saksikan? Allah yang cuma nama. Nah itu. Allah yang cuma nama yang kita mau saksikan. Masih jauh kita untuk merapat kepada Allah. Cuma nama saja yang kita kenal. Contoh ya. Seandainya cuma nama saja. Kita kenal namanya si A, si B. Cari kemana-mana cuma nama. Nggak tahu tempat tinggalnya. Nggak ketemu. Nah itu di mana tempat tinggalnya? Nggak ketemu. Kita harus tahu nama. Harus tahu tempat tinggalnya. Seperti itu juga antara kita dan Allah. Tahu namanya Allah. Dan tahu tempatnya di mana bersemayamnya Allah itu. Nah itu. Puji batin ya. Puji batin itu Allah, Allah, Allah. Itu puji batin. Nah 3 kali ya. Allah, Allah, Allah. Ini puji batin. Kenapa disebut dengan puji batin? Batin atau A, I, U ya. Nah itu sama juga artinya. Atau alif, alif, alif. Itu sama juga. Bisa juga digunakan alif, 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 alif 4 ya. Alif, alif, alif 7. Sama juga dengan kita mengatakan Allah ya. Kita mengatakan alif. Nah itulah. Maka karena alif ini adalah alif Allah. Allah bunyinya alif itu. Aliflah yang tegak berdiri di dalam diri. Maka puji batin adalah Allah, Allah, Allah. Supaya hidup batin kita dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebutlah Allah di dalam batin, bukan menggunakan zahir atau bukan menggunakan lisan ya. Nah disitulah maka kita harus banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak menyebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istilah Jawa adalah iling le, kita diilingkan ya. Maka kita harus ingat. Jangan kita cuma ingat cewek-cewek yang cantik saja yang kita ingat. Biasanya kaum muda ini ya, kaum bujang-bujang, hanya cewek cantik saja yang diingat. Tapi tidak pernah iling kepada penciptanya sendiri. Iling karo Gusti Allah. Itu. Maka kita harus ingat kepada
pencipta kita. Jangan cewek saja yang kita ingat gitu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman yang betul-betul bisa kita pahami maksud dan tujuan perkataan saya yang ada di pengkajian jati diri kita ini ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diampuni dosa dan kesalahan kita yang disengaja maupun tidak disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada perkataan ya, kata-kata saya yang kurang pas, kurang paham ya, kurang bisa dipahami ya, atau keliru, salah paham contohnya ya, saya akan minta maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kita semua sesama manusia. Itulah hablum minallah dan hablum minan nas. Baik kepada Allah dan baik pula kepada sesama manusia. Itulah syahadat. Maka sahkan adab kita, sahkan adat kita kepada sesama manusia. Jangan kita menjadi orang yang brutal, amburadul, jadi orang yang kasar kepada sesama manusia. Itulah syahadat itu. Maka adanya adat, maka jagalah adat istiadat kita sebagai manusia. Insya Allah dengan izin Allah. Dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.